pulang les saya mandi, saya nggak pernah lupa dengan sholat maghrib. Pokoknya zuhur, asar, apalagi mau menuju tahajud. Tahajud itu kan jam 2. Nah, itu tuh biasa mama bilang, kamu tuh sholat tahajud, apapun yang kamu minta pada sholat tahajud, insya Allah akan dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Harus bertawakal, bertawakal, berserah diri, serahkan semuanya kepada Allah. Allah akan menjawab. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan ini kembali lagi saya hadir untuk menjumpai Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita terus menyaksikan kesaksian dari para murtadin atau orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, yang mana di dalam video ini saudara-saudara, muslimah yang berasal dari Bugis yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Bahkan muslimah ini adalah seorang yang taat di dalam beragama. Dia sudah didoktrin untuk menjadi seorang yang percaya bahwa hanya agama Islam yang paling benar, sedangkan yang lain itu kafir, penyembah berhala, penyembah patung, dan lain sebagainya. Bayangkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bahwa muslimah ini adalah seorang yang rajin sholat, bahkan dia pernah juara mengaji, saudara-saudara. Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Dan lalu kemudian semakin ia rajin sholat, kenapa dia semakin tidak merasakan suatu ketenangan. Semakin tidak merasakan ketenangan, semakin rajin sholat supaya mendapatkan ketenangan. Tetapi ternyata tidak bisa mendapatkan ketenangan, saudara-saudara. Dan akhirnya dijamah oleh Kristus dan ketenangan itu didapatkan di dalam Yesus Kristus. Dan akhirnya ia menjadi percaya kepada Kristus, memberi diri untuk dibaptis. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menyebarkan kesaksian-kesaksian dari para murtadin, supaya semakin banyak orang yang tahu tentang kebenaran sejati. Ya. Supaya semakin banyak orang yang percaya bahwa ternyata benar Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun ada banyak orang yang suka menghina-hina, ya, tetapi biarkanlah itu. Tuhan sendiri yang akan bekerja, yang akan menjamah setiap orang yang memang sudah dipilih untuk diselamatkan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan bersyukurlah kepada Tuhan bahwa semakin banyak orang dijamah oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, orang-orang yang awalnya tidak percaya, orang-orang yang berasal dari agama seberang, menjadi pengikut Kristus. Dan siapa yang percaya, dia sudah menerima kebenaran sejati, dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita menyaksikan video lengkapnya berikut ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesaksian yang bukan hanya berita Tuhan, tapi Engkau bekerja sama dengan hidup saya Tuhan, sehingga saya bisa menceritakan kepada saudara-saudara, melainkan bukan kesaksian, malahan saya bisa dikatakan ini sebagai sharing akan firman Tuhan, akan keajaiban Tuhan yang pernah saya rasakan di dalam hidup saya. Jadi begini saudara, saya kepanjangan nama saya itu Friskanti Januarti, tidak ada saya ubah sedikit pun pada saat baptis waktu itu, tetap nama Friskanti Januarti dari saya lahir. Nama itu diberikan oleh ayah saya yang cari, atau bapak saya sering manggil beliau itu bapak, papa.
orang tua saya, ibu dan bapak saya itu saat ini masih beragama Islam. Kami dari suku Bugis, ibu dan bapak saya Bugis, dan saya tiga saudara, saya anak kedua, terus saya punya kakak dan punya adik. Kami tiga-tiganya perempuan. Nah, saya akan menceritakan latar belakang hidup saya. Dari keluarga besar saya, baru sayalah yang dijamah sama Tuhan, yang dijamah oleh Tuhan untuk menyelamatkan si isi rumah saya. Sebelum saya menceritakan, mungkin saya akan membagikan satu firman Tuhan yang dimana bakalan dijelaskan kenapa sih saya ini wajib bersaksi. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 10, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa yang tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Maka dari itu saya berdiri di sini bukan karena saya ingin, ya biasa orang bilang, mau menjatuhkan agama saya yang dulu, tidak. Saya melainkan ingin meninggikan agama saya yang sekarang. Kemuliaan Tuhan yang saya rasakan ini luar biasa, mukjizatnya yang saya rasakan di dalam hidup saya. Saya terakhir dari seorang muslim, ibu dan bapak saya sudah lama berpisah. Sejak tahun 2013, ibu dan bapak saya itu bercerai, itu saya kelas 6 SD. Saya kelas 6 SD. Lalu saya diasuh sama nenek saya, ibu saya ikut ke ibu saya, ke mama, saya ikut mama, tinggal di rumah nenek, dan mama dan papa saya itu udah resmi bercerai pada saat itu. Saya, kakak, dan adik saya itu tinggal sama nenek, sama paman juga, sama kakek. Dan wali saya itu nenek saya. Saya aja sampai saat dan detik ini masih di kakak beliau, bukan di kakak mama ataupun papa. Nah, lalu saya seiring berjalannya waktu, saya sekolah juga sekolah yang bisa dikatakan sekolah yang sangat terfavorit di kota Pontianak. Waktu itu saya masuk SMP Negeri 9, kota Pontianak. Di sana saya banyak sekali, sampai saya itu pernah ikut lomba mengaji. Lomba mengaji, waktu SD saya ikut lomba mengaji itu juara 3. Saya masih ingat waktu itu lomba mengaji itu surah Tabat Syada. Nah, itu surah itu lalu saya SMP saya ikut kegiatan yaitu Rohis. Kegiatan Rohis di mana kami setiap Jumat itu bakal ngumpul bareng-bareng sama teman-teman untuk membaca Al-Quran dan menelaah membuka kupas tuntas beberapa ayat walaupun 1 sampai 2 ayat saja dalam satu surah. Lalu saya SMA masuk ke SMA Negeri 3, yaitu SMA yang sangat-sangat terfavorit di kota saya. Saya 3 saudara itu, mama sering bilang gini, Kanti sama kakak adiknya itu beda, dia bilang. Beda karena kalau Kanti ini lebih pintar. Ya, saya bukan merasa saya lebih pintar, cuman saya rajin saja. Karena semua orang itu pintar kalau menurut saya. Cuman saya itu lebih, kalau untuk belajar, saya lebih suka gitu. Saya merasa, oh saya punya kewajiban, yaitu saya belajar. Saya mau membahagiakan mama saya. Karena secara tidak langsung, mama itu sering bilang kayak gini sama saya. Harapan mama cuma sama Kanti. Kanti yang bisa mengangkat nama orang tua. Walaupun Kanti dari anak yang udah bercerai atau broken home, Kanti harus tunjukin ke keluarga-keluarga kalau Kanti itu bisa sukses, dia bilang. Nah, perkataan itu sering sekali mama itu lanturkan kepada saya. Sering kali malahan setiap pagi mama selalu bilang, sekolah yang rajin ya nak, mama mau Kanti itu jadi orang sukses. Sukses bukan dari arti kata sukses dalam agama ya, waktu itu mama bilang. Mama itu mau saya itu menjadi seorang poluan. Nah, tuntutan itu yang membuat saya itu merasa
tertekan. Karena begini saudara, jika kita ingin membahagiakan orang tua, memang ada di niat kita ini membahagiakan beliau. Tetapi tuntutan yang beliau kasih ke kita itu, beliau tidak mikir lagi, apakah anak aku ini sanggup, gitu. Ternyata saya ini nggak sanggup pada saat itu. Saya tidak sanggup karena pertama, tinggi badan saya kurang 3 cm, kan 160, saya cuma 157, waktu itu 157,5 waktu dites. Nah, tuntutan itu tuh selalu ada, apalagi dari nenek. Saya satu keluarga besar, eh, saudara-saudara mama, yang bisa dikatakan nenek tuh bilang, oh cucu aku ini masuk SMA terfavorit loh. Nah, jadi kalau kumpul-kumpul keluarga besar, beliau pasti, Kanti masuk sekolah mana, Bu? Nek, atau biasa ditanya, oh Kanti masuk SMA 3 dengan bangganya mereka mengatakan seperti itu. Melainkan seperti saya itu besar di keluarga. Saya merasa saya besar di keluarga, tapi batin saya ini mengatakan kamu itu kecil. Saya itu kecil. Tuntutan-tuntutan yang membuat saya itu fisik dan psikis saya itu menjadi hancur. Seiring berjalannya waktu saya itu merasa, ya Allah, capek rasanya. Capek banget. Capek sekali ngikutin apa kemauan orang rumah dengan kemauan hati nurani ini tuh beda, bertolak belakang. Saya ingin sekali seperti anak-anak di luar. Sekolah ya sekolah, les ya les, bermain ya bermain, ngumpul ya ngumpul. Tapi kalau saya itu enggak, saya pulang sekolah jam 12, terus ada sekolah tambahan sampai jam 3, jam setengah 4 saya les lagi, pulang les saya mandi, mandi ya, saya nggak pernah lupa dengan sholat maghrib. Pokoknya zuhur, asar, saya selalu, kalau zuhur sama asar itu biasa saya sering telat sholatnya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, isya itu biasanya pulang les baru saya sholat itu sekitar jam setengah 10. Padahal kalau sholat isya itu kan jam 7 atau saat azan berkumandang. Nah, tapi karena saya les, jadi saya itu sering telat, sering telat untuk sholat. Subuh yang saya jarang lakukan karena ngantuk banget. Kayaknya tuh berat. Cobaan pada saat sholat subuh tuh berat. Apalagi mau menuju tahajud. Tahajud itu kan jam 2. Nah, itu tuh biasa mama bilang, kamu tuh sholat tahajud, apapun yang kamu minta pada sholat tahajud, insya Allah akan dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Harus bertawakal, bertawakal, berserah diri, serahkan semuanya kepada Allah. Allah akan menjawab semuanya atas izinnya. Mama sering bilang kayak gitu. Jadi untuk mengaji pun semenjak orang tua saya sudah berpisah, hanya SD saja saya mengaji. Saya mengaji dan selesai orang tua saya berpisah, itu bisa dikatakan saya jarang sekali mengaji. Jarang sekali mengaji, tapi untuk sholat saya tidak pernah lupa. Karena kan ada waktu-waktunya, apalagi sholat itu 5 waktu. Di agama Islam, sholat itu sebagai tiang agama. Kalau kita bangun rumah tidak ada tiang pertama yang kita tancapkan ke tanah bakalan roboh rumah itu. Nah, jadi sholat itu tiang agama dalam agama Islam. Jadi saya sampai nggak mau meninggalkan sholat. Nggak mau. Meninggalkannya pun palingan saya itu, pernah saya meninggalkan sholat itu karena capek. Saya bingung, apa yang saya lakukan ini, sholat kok kayaknya membuat hati ini nggak ada rasa ketenangan, nggak ada rasa ketenangan apapun. Sampai saya itu, zaman saya sekolah, saya masih rajin sholat. Selesai saya sekolah beranjak SMA, nah itu saya udah mulai jarang sholat. Saya banyak memikirkan dunia. Dunia yaitu kayak rakus, pengen, aku harus masuk poluan, aku harus bahagiakan mama nih, gitu. Jadi saya menggunakan segala cara agar bisa membahagiakan beliau. Karena beliau itu tahu saya itu sangat menyayangi ibu saya. Dia itu tahu kalau saya itu sangat sayang sama dia. Saya aja tidur sama mama itu berdua. Padahal kami itu kan berempat. Saya, kakak, adik, sama mama.
Jadi satu kamar itu besar, ada 2 tempat tidur yang ukuran 180 kali 200. Saya tidur sama mama, kakak saya tidur sama adik saya. Jadi mama itu sering kalau apa-apa cerita sama saya, dibanding dia harus cerita sama kakak dan adik saya. Karena mama tuh lebih dekat sama Kanti, dia bilang kayak gitu. Jadi selama saya SMA itu luar biasa. Percobaan-percobaan, musibah-musibah yang saya dapatkan. Dari saya kecelakaan pada saat itu. Saya berantem sama mama. Saya bertengkar sama nenek. Apalagi di rumah itu, judul aja itu rumah. Tapi di dalam rumah itu bukanlah rumah. Bukanlah kehidupan rumah-rumah yang sebenarnya. Kami di rumah pakai sabun aja kami ini masing-masing. Sabun sabun mama beda, sabun saya beda, sabun nenek beda, sabun tante beda, sabun om beda. Dia itu mereka semua beda. Saya sama kakak saya aja 3 bersaudara, kami beda-beda sabunnya. Kami tetap membawa satu ember yang akan kami kalau keluar masuk kamar mandi itu kami akan selalu bawa. Begitu juga makanan. Indomie aja yang harganya 2 ribuan waktu zaman saya masih 1.007, 1.008. Itu disembunyiin di dalam lemari sama nenek. Nenek itu kata orang Pontianak bisa dikatakan garam betuku, kata orang sini, garam betuku. Jadi beliau itu untuk makan saja dia dia kasih makan kami. Cuman nanti di belakang dia omonginnya, itu anak si Santi itu makan banyak katanya. Nenek sering berkata seperti itu. Ya itu membuat saya merasa biasa sedih karena saya itu pengen punya keluarga itu yang saling membantu, saling membantu. Jadi tuh kalau keluarga saya ini maunya makan sorang kata orang sini, makan sendiri, makan sendiri, hidup sendiri. Tapi kalau di depan orang dia itu bagaikan malaikat, malaikat yang sangat baik, malaikat penolong. Tapi di belakang itu luar biasa, itu bukan keluarga saya. Jadi ada satu malam saya itu benar-benar mendapatkan tekan yang luar biasa dari mama saya, dari nenek, sehingga membuat saya itu merasa sedih sekali. Dibanding-bandingkan antara cucu, saya selalu dibanding-bandingkan. Kalau di keluarga saya itu cucu laki-laki itu kayak raja. Saya disuruh beres-beres rumah, sedangkan cucu yang lain tidak. Padahal cucu nenek itu dari dari saudara mama yang pertama karena bapaknya polisi, dia perempuan juga, nggak pernah dia disuruh untuk beres-beres rumah. Tetap saya sama kakak saya dan adik saya yang sering ngerolling untuk memberesin pekerjaan rumah. Jadi sampai pernah teman saya ada datang ke rumah, nenek itu ngomong kayak gini, saya pakai logat Pontianak saja ya. Kau nih Kanti, abis apa-apa tuh nanti bereskan ya, katanya bilang. Bereskan, jangan tak kau bereskan. Sekarang pikir kayak gini aja lah saudara. Kalau memang nenek itu uh, bisa berpikir dewasa, buat apa marahin cucu di depan orang? Cukup kita sesama kandang aja yang tahu. Di dalam kandang aja nggak perlu keluar kandang kalau marah-marah. Ini nenek biasa marah itu di depan orang. Nah, lalu yang satu malam itu saya pernah merasa benar-benar tertekan, tertekan sekali, sampai saya tuh menangis. Saya sholat witir, yaitu sholat witir, sholat sebelum tidur. Karena saya tidak mendapatkan ketenangan apapun di rumah itu. Sedangkan kita kan kalau mau tenang kan pasti bersandarnya sama keluarga. Saya sholat witir, saya berdoa. Ya Allah ya Tuhanku, Kanti pengen sekali hidup tenang ya Allah. Pengen sekali punya keluarga tuh yang bisa menopang Kanti, bisa menjadikan Kanti ini, memberikan Kanti sandaran. Sering kali Kanti berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan ampunkanlah dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu aku masih kecil.
Sering sekali Kanti berdoa seperti itu. Tetapi selesai sholat, tidak ada dapat ketenangan apa-apa. Saya masih menangis sampai tidur. Tidur dengan air mata saya yang masih ada di muka ini, saya tidur. Di dalam tidur saya seperti mendapatkan mimpi ada seseorang laki-laki. Padahal suara itu tuh belum pernah saya dengar. Jadi suara itu bisa dikatakan suara asing. Dia menepuk pundak saya sebelah kanan. Dan dia berkata, kau berhak menyembahku dan kau berhak menjadi hambaku. Saya bingung dengan kata-kata itu. Terkejut dari tidur, tiba-tiba pagi. Saya ingat pagi itu saya harus bekerja. Mimpi yang saya dapatkan itu saya sudah lulus sekolah. Saya bekerja. Sampai di tempat kerja saya masih bertanya-tanya akan mimpi itu. Mimpi apa ini nih? Padahal saya itu orangnya kalau mimpi, cuman bunga tidur. Kata orang Islam itu, mimpi itu hanya bunga tidur. Cuma bunga tidur, saya mikir gitu. Ya udah. Saya mau masa bodoh, tetapi otak dan hati ini sinkron. Pengen cari apa maksud dari mimpi ini. Jadi saya bertanya sama dua teman saya, yaitu dia satu muslim dan satu non-muslim. Yang muslim berkata, itu hanya bunga tidur. Dia bilang, itu hanya bunga tidur kali, Dek. Katanya kan. Coba ganti sholat. Semoga aja tenang. Terus saya tanya sama teman yang non-muslim. Waktu itu dia beragama Katolik. Coba kok ke gereja, katanya. Nah, saya bingung sama teman saya yang ini. Tumben-tumben nih anak tuh nyuruh ke gereja, padahal dia aja jarang ke gereja gitu kan. Jadi saya mikir, buat apa saya ke gereja? Kan saya bukan orang Katolik, kan saya bukan orang Kristen. Saya mikir gitu, buat apa? Saya kan kalau misal ada apa-apa kan kita langsung larinya ke sholat. Jadi saya sholat. Tapi di dalam sholat saya bisa dikatakan tidak khusyuk. Tidak khusyuk karena saya masih mikirkan mimpi itu. Saya berdoa, mimpi apa itu ya? Sambil saya baca doa sholat nih, mimpi apa itu ya? Saya mikir, apa maksud dari mimpi ini? Sepulang dari kerja, karena rumah saya dekat gereja, melihat gereja itu, melihat salib itu, seperti salib itu tuh terang banget. Kayaknya tuh indah. Padahal bentuk tambah yang agak naik ke atas sedikit. Gitu kan? Jadi saya lihat, salib ini kok terang benar ya? Subhanallah. Jadi masih sebut subhanallah. Karena kalau orang kami, orang Islam, kalau misalnya melihat sesuatu yang bagus, itu pasti kami mengucapkan subhanallah. Subhanallah bagusnya. Jadi, dan hati ini nih, pengen sekali masuk gereja. Cuman saya bingung. Masuk gereja ini bukan seperti masuk masjid. Yang 5 waktu kita bebas masuk, istirahat pun kita bisa di situ. Kalau kita berjalan jauh. Jadi karena saya bingung mau ngajak siapa ke gereja, jadi saya itu hanya mendengarkan lagu rohani. Ada satu lagu rohani yang membuat saya itu menjadi jauh lebih tenang. Judulnya Engkaulah Perisaiku. Jadi lagunya seperti ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Jadi di sini saya melihat perlirik ini kata-katanya tenangkan jiwaku, engkaulah perisaiku. Di situ saat badai datang menerpaku, ya saya anggap badai itu musibah. Saat musibah datang kepada saya menjadi goyang, saya menjadi enggak tenang. Tetapi mendengarkan lagu rohani, jiwa itu yang goyang menjadi diam. Yang tidak tenang menjadi tenang. Yang gelap menjadi terang.
Jadi saya kayak eh, pada saat dengar lagu itu sepertinya saya ini tidak terjadi apa-apa dalam hidup saya. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Tenang, tenang sekali mendengarkan lagu itu. Saya mendengarkan lagu itu di bulan 12. Pas Natal, bulan 12 pas Natal, saya mendengarkan lagu itu selama 2 bulan. Lagu rohani yang saya dengarkan itu saja, tidak ada yang lagu yang lain. Jadi setiap mau pergi kerja, dimarahin mama, buka lagu itu menjadi tenang. Sampai di tempat kerja, karena lagu Natal kok di tempat kerja itu kan diputar, ada lagu itu. Nah, saya nyanyi sampai teman saya itu bingung. Kok kau tahu lagu rohani? Katanya, ih kau nih, katanya. Sampai bilang kayak gitu. Saya cuma senyum. Enak lagunya nih. Saya bilang gitu, enak lagunya. Padahal bukan saya mendengarkan lagu kayak Sholawat Nabi, lagu Nisa Sabian yang waktu saat itu memang sedang booming gitu kan. Mendengarkan lagu rohani yang membuat saya itu jauh lebih aman, damai. Sampai saya mengajak teman saya, kau mau nggak temanin aku masuk gereja? Saya bilang kayak gitu. Dia kaget. Benar lah kau nyuruh aku nemankan kau nih, katanya bilang kayak gitu. Pakai bahasa Pontianak. Iya benar, ayolah kawankan aku. Saya bilang kayak gitu kan. Jadi dia tuh kayak ragu, jujur. Saat itu juga saya ragu sebenarnya. Cuman sayanya ragu, tapi di hati dan batin saya ini yakin. Tetap pergi. Jadi saat itu hari Minggu, saya izin kerja masuk jam 3 sore. Saya kerja. Saya ke gereja. Pakai jilbab, masih pakai jilbab. Saya ingat waktu itu jilbab saya itu warnanya hitam, karena kalau warna hitam itu cocok tidak di muka gitu kan. Pakai warna hitam. Di samping gereja itu kan ada bangunan, ada toilet umum lah, saya bisa katakan toilet umum. Jadi saya itu ganti baju di situ. Saya minjam baju sama teman saya. Jadi pakai baju yang sopan, yang tertutup, tapi tidak tertutup saya menggunakan hijab. Masuk gereja senang. Aduh, senang luar biasa masuk gereja itu. Biarpun terbingung, melangak, melongok, lihat kiri kanan, ini orang ngapain kok nyanyi-nyanyi, ada yang kayak gini, berdoa. Saya tahu dia lagi berdoa, pada kayak gini dia berdoa. Jadi kok saya lihat kayak gini kan, saya tahunya berdoa gitu kan. Berdoa. Jadi ada lagu rohani juga. Nah, saat saya di gereja itu kan volunteer bilang, EWL bilang, saya undang saudara bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Saya berdiri, saya ikut. Jadi di depan saya itu ada layar TV. Di situ ada lirik lagu rohani yang membuat saya itu, padahal saya nggak pernah dengar lagu ini kan selama saya 2 bulan kan saya hanya mendengarkan lagu Engkaulah Perisaiku yang tadi saya nyanyikan sedikit. Tapi secara spontan mulut mulut ini nih bisa sambil menangis. Pada saat itu sambil menangis. Merasakan menangis yang saya rasakan itu bukan penyesalan, melainkan ucapan terima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Di gereja saya masih memanggil Allah. Terima kasih ya Allah. Ketenangan ini yang saya mau. Kedamaian ini yang saya mau ya Allah. Terima kasih. Rasanya tuh eh, enak sekali. Enak. Tenang. Selesai ibadah, saya ketemu salah satu anak Tuhan. Salah satu anak Tuhan, dia nanya, nggak tahu tiba-tiba dia datang. Pas saya sudah eh, mengisi kartu kartu apa pertama kali datang ke gereja karena saya pertama kali. Jadi saya ada mengisi kartu yang disuruh dari pihak gereja saya isi, saya serahkan ke volunteer. Tapi bukan volunteer itu yang ngomong sama saya, ada salah satu anak Tuhan yang lain. Dia bertanya, "Kamu dari Muslim?" katanya kan. "Ya Pak, saya dari Muslim." "Ya udah, saya akan mempertemukan kamu sama Ibu Gembala." Saya mikir, kok Ibu Gembala? Saya kan bukan kambing. Saya mikir gitu kan, kok Ibu Gembala dalam hati saya. Jadi ketemu sama Ibu Gembala, saya jelaskan maksud dan tujuan saya datang ke mari buat apa. Saya jelaskan semuanya. Terus Ibu Gembala menopang kepala saya dan mendoakan saya. Saya ingat kata-kata terakhir dari
Ibu Gembala sebelum nutup doa, tutup bungkus dengan darahmu anak ini Tuhan. Tutup bungkus, katanya kan, tutup bungkus dengan darahmu. Saya pikir, kok dengan darahmu, kok dengan darah Tuhan, emang Tuhan ini kenapa? Saya pikir gitu kan. Itu masih bisa dikatakan bolot. Saya masih dikatakan bolot, saya bingung kata-kata itu. Tapi pada saat dia menopang, badan ini terasa ringan. Saat ibu gembala itu menopang kepala saya, badan ini rasanya ringan sekali, lepas, lepas udah dapat ketenangan sebelum didoakan, saya ikut ibadah, saya tenang, dan saat ditopang, badan saya terasa ringan, enak gitu kan, enjoy. Jadi saya daftar DC juga. Di situ kelompok-kelompok orang Kristen di mana kita tumbuh berkembang bersama-sama, di situ tumbuh bersama. Saya sudah daftar, pulang dari gereja. Nah, ini mukjizat Tuhan lagi. Pertanda Tuhan ingin cepat saya itu dibaptis. Padahal saya sebelum pergi, saya tidak ada memberitahu orang-orang rumah, keluarga juga tidak ada saya beritahu satu orang pun. Jadi pas setelah saya keluar dari gereja, ada mobil Avanza warna hitam. Itu mobil tante saya, dan di dalam mobil itu ada nenek, ada kakek, ada mama, ada kakak. Pokoknya ada keluarga-keluarga saya, tapi enggak yang anak-anak kecilnya, enggak sepupu dan adik saya. Jadi di situ mama melihat kan saya nggak pakai jilbab. HP ini bunyi terus, mama nelpon. Saya nggak berani nih. Saya suruh teman saya, cepat. Mereka kan pakai mobil. Kalau di kota pakai mobil itu kan nggak bisa nyalip kan, nggak bisa nempet nyerempet gitu. Kalau pakai motor kan enak aja, sembunyi di sini bisa. Jadi di situ telepon itu masih berbunyi kan. Saya udah telepon itu udah selesai berbunyi, ada chat masuk. Mama saya bilang gini, kurang ajar kau ya, katanya kan. Bagus kau buka jilbab, bagus. Itu yang aku mau. Kau ini yang aku mau. Aku mau kau kayak gini nih, kata dia kan. Emang anak kafir, kata dia kan. Sampai dibilang saya itu anak kafir. Nah, karena saya didoktrin dari kecil itu tidak ada agama paling mulia selain agama Islam. Agama yang bisa masuk surga melewati jembatan Shirathul Mustaqim hanya Islam. Orang lain tidak tahu. Agama yang lain tidak tahu karena mereka semua menyembah berhala, menyembah patung, kata mama. Masa ibadahnya nyanyi, sedangkan di agama Islam musik saja kita itu dilarang gitu. Bersentuhan tangan saja sama yang bukan mahramnya kita, yang bukan suami kita aja, itu nggak boleh, itu zina tangan. Saling memandang cewek cowok aja itu namanya zina mata. Nggak boleh, banyak zina yang bukan hanya badan aja yang saat kita berhubungan tanpa status suami istri itu disebut berzina, malahan banyak lagi. Zina mata, zina tangan, bersentuhan yang bukan mahramnya kita aja nggak boleh. Nah, jadi di situ saya bukan merasa takut pada saat mama itu marah, kayak santai aja. Kami saat itu kan saya pergi makan sama teman saya, habis itu saya pergi kerja, pulang dari kerja nih, saya nelpon teman saya, kamu di mana? Saya bilang kan, katanya kan, mama kau ada datang nih ke rumah aku, katanya kan sama tante kau, katanya, sama tante. Langsung teman saya itu bilang, iya tante, katanya kan. Langsung saya pergi ke rumah teman saya nih. Sebelum saya pergi, saya jujur ya, jantung nih mau copot, takut. Karena saya tahu tante sama mama kalau udah gabung jadi satu, itu tuh luar biasa garangnya, garang sekali. Dengan suaranya, dengan nada suaranya itu, dengan memaki-makinya dia, saya tahu gimana. Jadi saya nelpon anak Tuhan yang kemarin temukan saya sama ibu gembala itu. Bu, saya bilang, ini mama sama tante Kanti ini ada di rumah teman Kanti yang tadi tuh Bu, saya bilang, yang tadi nemanin Kanti ke gereja. Kayaknya di sana dia marah-marah lah Bu. Jadi ibu rohani itu bilang, ya udah Kanti,
Kamu jangan takut, katanya. Kamu jangan takut, berdoa. Ibu bantu ya. Ibu topang kamu dengan doa, kata dia seperti itu. Jadi pada saat di jalan itu, saya merasa, oh Tuhan, saya itu saat itu masih memanggil Tuhan. Tuhan, kalau memang jalan yang saya pilih ini salah, berikan satu tanda Tuhan, yaitu keluarkan air mata saya. Kalau jalan ini salah, karena saya nggak bisa melihat ibu saya menangis. Tetapi jika jalan yang saya pilih ini benar, jangan keluar sedikit air mata saya. Sedikit air mata saya untuk menangis. Saya bilang seperti itu. Jadi sampai di sana saya melihat mama itu menangis. Mama menangis. Merah muka mama. Tante ini udah datang langsung. Lihat saya tuh kayak pandangnya sinis. Karena saya pakai jilbab masih kan. Kenapa? Kenapa kamu pakai jilbab? Dia bilang kayak gitu. Ya, tante tadi habis pulang kerja. Saya bilang seperti itu. Kan di tempat kerja kamu ada toilet. Bukanlah jilbabmu. Nggak pantas seorang kanti pakai jilbab lagi yang udah masuk gereja. Saya bilang kayak gitu. Greget. Ram. Angker saya melihatnya. Kayak ekspresinya itu dapat. Gitu kan. Saya bukan malah takut, jadi kenapa orang ini nih marah-marah nih? Saya bilang kayak gitu. Kenapa nih? Saya bilang gitu kan. Ini mama nih nangis. Pilu. Hati saya ini pilu melihat mama tuh nangis. Menangis dia. Sampai dia ngucap gini. Sumpah demi Allah. Mulai detik hari ini. Kau bukan isi darah daging aku lagi. Dia bilang. Tersontak hati saya itu bukan saya menangis. Melainkan kayak kaget biasa. Air mata ini nggak ada netes sedikit pun. Mau sedih aja enggak. Cuman tak tuk tak tuk tak tuk gitu. Terus tante bilang gini, kalau kau udah tahu tujuan tante sama mama kesini buat apa, katanya kan. Jadi bisa kan angkat kaki dari rumah, katanya bilang kayak gitu. Nah di situ langsung, apa pula saya langsung diusir? Saya mikir gitu kan. Wah, tapi dengan nggak tahu mulut saya ini kayak gampang berkata-kata. Oke, nanti keluar. Saya bilang. Pas saya keluar dari rumah teman saya, nggak ada nangis, belum ada nangis. Pas keluar dari komplek nih, baru saya menangis. Menangis mengucap syukur. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Rasanya beban di hidup saya ini lepas. Kayak saya ini baru keluar dari penjara, padahal saya nggak di penjara. Keluar dari penjara kayaknya tenang, bebas gitu. Nyawa napas sih tenang. Tangan saya yang sebelah kanan ini kayak ada yang genggam. Kayak ada yang menggenggam tangan saya. Dan ini masuk di firman Tuhan. Yaitu di Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu. Memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Aku yang menolong engkau. Jadi di sini saya belum tahu firman Tuhan yang barusan saya baca. Tetapi sebelum saya membaca Alkitab, yang terjadi dalam hidup saya, mukjizat yang terjadi dalam hidup saya ini, sudah dicatat di dalam Alkitab. Luar biasa. Luar biasa firman Tuhan ini, saya pikir. Emang mukjizat Tuhan tuh tidak ada yang menduga-duga datang ke hidup kita. Ya, demikian video ini saudara-saudara. Semoga dapat bermanfaat, memberkati saudara semua. Dan jangan lupa untuk menyebarkan video ini supaya semakin banyak orang yang tahu tentang kebenaran, semakin banyak orang yang tahu tentang Yesus Kristus, siapa Yesus yang sebenarnya, dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan, semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.